إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik para ikhwan sekalian yang telah bergabung di teman belajar Aisyah, semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembacaan kitab Fathul Qarib Al-Mujib karya Imam Ibnu Qasim Al-Ghazzi rahimahullahu taala, di mana kita telah sampai kepada penjelasan tentang mustahabbat shaum, ya, mustahab apa yang mandubat shaum, apa yang disunahkan untuk dikerjakan ketika berpuasa, di mana Syekh rahimahullahu taala berkata, wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya, ya, disunahkan untuk orang yang sedang berpuasa melakukan 3 hal berikut ini. Tentu ini bukan pembatasan yang artinya tidak ada yang lebih dari ini, enggak, ada lagi. Cuman karena memang kitab ini kitab pemula, ya, kitab Matan Ghaya wa Taqrib, jadi beliau hanya menyebutkan sebagiannya saja. Kalau kita mau mengetahui sebagiannya yang lain atau yang lebih dari ini, ya kita buka dari kitab-kitab yang lebih besar daripada Matan Al-Ghaya wa Taqrib atau Syarah Ibn Qasim Al-Ghazi, atau bisa kita melihat kepada syarah-syarah yang lebih besar seperti Al-Iqna atau Hasyiah Al-Baijuri atau Al-Bajuri ala Ibn Qasim, ya. Di situ disebutkan lebih banyak lagi sunnah-sunnah yang berkaitan dengan puasa. Di sini Syekh rahimahullah taala berkata, ahaduha, yang pertama, ta'jilul fitr, atau yang pertama adalah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka, ya. Di mana hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitr. Umatku senantiasa berada di kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ini ada hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ini hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan Imam Ahmad menambahkan di dalam riwayatnya yang lain, wa akharu as-sahur, dan artinya mengakhirkan sahur, artinya melaksanakan makan sahur ketika sudah dekat waktu fajar, waktu subuh. Tentu dengan syarat ta'jilul fitr in tahaqqaqa ghurubus syams, jika sudah yakin, sudah benar-benar terjadi terbenamnya matahari. Artinya bila belum yakin, ya, atau belum bisa memastikan, baik itu sifatnya yakin dengan muayanah, dengan melihat, menyaksikan secara langsung, atau dengan dhon, ya, dengan ijtihad, ya, maka tidak boleh, ya. Karena kenapa? Al-asl baqa'u an-nahar, karena asalnya itu masih tetapnya atau masih berada di waktu siang, yang dimana kita tidak, atau masih berada atau di waktu berpuasa. Ya, jadi kalau misalnya kita tanpa ada keyakinan, tanpa ada kejelasan, mencari tahu terlebih dahulu, terus kita main buka aja, itu mengakibatkan batalnya puasa kita. Lalu bagaimana Ustaz kalau dia salah ijtihadnya, terus tahu-tahu dia tahu kalau dia salah ijtihadnya, tetap juga batal, karena berdasarkan kaidah la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Karena kalau sudah ada dhon, asumsi yang salah, jelas-jelas diketahui kesalahannya, maka tidak bisa diambil hukumnya, ya. Nah, fa in syakka, kalau dia syak, ya, kalau dia syak,
Fala yu'ajjiru al-fitr, maka nggak boleh dia menyegerakan berbuka. Nah, maka diambil dari sini makruhnya seseorang mentakhir berbuka bila dia dengan secara sengaja. Ya, dia dengan sengaja, ya udah sengaja aja, udah tanggung deh. Dia bisa untuk berbuka. Dia sengaja takhir sahur itu juga itu makruh. Atau bahwasannya dia melihat ada keutamaan mengakhirkan sahur itu, dia memiliki keutamaan, itu juga makruh hukumnya. Nah, nah, berbuka ini hukumnya wajib ya, hukumnya wajib. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk melakukan puasa wisol, ya atau melakukan wisol. Apa itu wisol? Ya, ada para ulama berselisih di dalam mendefinisikan wisol tersebut. Yaitu maknanya adalah ada dua makna. Yang pertama adalah dia melakukan atau terus melakukan puasa sampai waktu malam. Jadi waktu malam itu dia tetap melakukan puasa sampai keesokan hari dan seterusnya. Ya, ada pun yang kedua adalah dia menghindari atau tidak makan dan minum sepanjang hari bahkan sampai waktu malam. Artinya dia tidak masih melakukan hubungan suami istri di malam harinya dan pembatal-pembatal yang lainnya, tapi menjauhkan diri daripada makan dan minum saja, atau membatasi jadi tidak mau makan dan minum. Nah, maka dari itu berdasarkan larangan Nabi Muhammad SAW, hukum berbuka itu wajib, karena berbuka ini berbeda atau berlawanan dengan wisol. Naam, wa yusannu an yuftira ala tamr. Nah, ini ketika berbuka ini apa saja yang disunnahkan. Jadi ini sunnahnya pertama ta'jilul fitr, tapi di dalam berbuka ini ada apa saja yang disunnahkan. Yang pertama adalah berbuka dengan tamr, ya, dengan kurma. Sebetulnya yang pertama adalah yang paling didahulukan adalah rutop, rutop, itu kurma muda. Lalu kalau misalnya nggak ada, baru tamar, yang kurma yang sudah matang, yang artinya sudah kering dan tidak ada airnya, berbeda dengan rutop. Wa illa fama, kalau nggak ada baru dengan air. Nah, artinya mencukupkan air saja. Nggak hanya kalau tidak ada rutop ya sudah langsung air gitu. Wasani ta'khiru as-suhur, mengakhirkan ya mengakhirkan suhur, ya, artinya melakukan makan sahur ini ketika sudah dekat waktu subuh, tapi bukan berarti benar-benar mepet, enggak, tapi memberikan jarak, afdolnya memberikan jarak antara berhenti makan sahurnya dengan waktu berbuka. Karena dalam sebuah hadis bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dijelaskan oleh salah seorang sahabatnya, di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berhenti makan sahur, ya, jarak antara berhentinya beliau dengan makan sahur dengan azan subuh itu seukuran membaca 50 ayat. Dan sahur ini merupakan sunnah yang amat ditekankan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah, atau fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah, karena di sahur itu, karena dimakan sahur itu terdapat keberkahan. Riwayat itu di dalam khabar sahihain, dalam riwayat Hakim itu, ista'inu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar. Ya, bantulah puasamu dengan makan sahur. Wa bi qailulatin nahari ala qiyamil lail, dan salat malammu dengan bangun di waktu atau maaf tidur di waktu siang hari, qailulah, ya. Jadi sahur ini bisa menguatkan, tujuannya juga sebagaimana ini merupakan petunjuk Nabi Muhammad SAW agar seseorang bisa kuat melakukan puasa di siang hari. Nah, lalu selanjutnya, kapan mulainya waktu sahur ini? Waktu sahur ini masuknya setelah tengah malam, itu permulaannya. Tapi tadi afdolnya sudah dijelaskan,
mengakhirkannya. Sekarang, jadi sahur ini adalah sunnah, makan sahurnya sunnah. Lalu ada sunnah lagi dalam makan sahur ini adalah mengakhirkan makan sahur tersebut sampai dekat dengan berbuka. Lalu selanjutnya malam yaqa fi syakkin fala yuakhir, selama dia tidak ragu bahwasannya ini waktu masih malam. Kalau masih malam ya udah jangan mengakhirkan, ya. Jangan mengakhirkan. Wa yahsulu as-suhur, ya, mendapatkan pahala sahur ini bisa dengan minimal apa? Biqalilil akli wa syurbi, dengan sedikit makan dan juga sedikit minum. Sedikit makan dan minum ini menjadikan seseorang telah mendapatkan pahala suhur. Nah, ya. Nah, juga apakah disunnahkan juga bila seorang tadi wa yasalusu bi malam yaqa syak, ya. Tapi kan di sini disebutkan tidak disunahkan kalau misalnya dia ragu-ragu apakah masih malam, ini masih waktu malam atau tidak. Ya masih waktu malam atau tidak, untuk ini tidak disunahkan. Tapi apakah itu mengakibatkan batalnya puasa selama tidak sampai ke derajat yakin bahwasannya sahur yang dilakukan itu di waktu suhur, atau maaf di waktu fajar, itu tidak membatalkan puasa. Karena kenapa? Al-asl baqa'u al-lail. Berbeda dengan yang permasalahan yang pertama, yaitu kalau misalnya kita masih ragu-ragu nih, ini udah waktu buka apa enggak, itu nggak boleh. Karena kenapa? Karena al-asl baqa'u nahar, karena hukum asalnya masih kita berada di waktu siang. Lalu yang selanjutnya adalah watsalitsu tarkul hujri ay al-fuhsh minal kalam ay al-fahish. Ya, artinya disunahkan bagi kita untuk untuk apa? Meninggalkan perkataan-perkataan yang keji, yang perkataan yang buruk selama berpuasa. Karena puasa itu adalah imsak, menahan diri, menahan syahwat kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu puasa saja atau di luar waktu puasa apalagi. Ya, seperti ya ini perkataan-perkataan yang buruk. Ya, seperti maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bi falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabah." Kalau ada orang yang masih ngomong nggak bagus, ngomong jorok gitu, ketika dan perbuatan yang nggak bagus, ya sia-sia ketika berpuasa, maka Allah nggak punya hajat daripada puasa yang dikerjakannya. Fayasunu shaimu, maka seorang yang berpuasa itu menjaga apa? Lisanahu 'anil kadhibi, daripada berdusta, wal ghibah wa nahwi dzalik, ghibah dan yang semisalnya, kasyatam, seperti mencela. Fa in syatamahu ahadun, kalau ada seseorang yang mencela dirinya, memancing, bersikap yang memancing emosi orang yang berpuasa, falyaqul, maka ucapkan marrataini, dua kali, au thalathan, atau tiga kali, inni shaimun, ya, bahwasannya saya sedang berpuasa. Nah, lalu sebelum ke situ, di sini Syekh mengatakan tarkul hujri, ya, al-hujr dengan dom, ya, adalah perkataan yang buruk, perkataan fahish yang keji. Adapun Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Iqna'nya, beliau memberikan dhammah, memberikan dhabt, ya, harokatnya dengan fathah. Hajr, ya, hajru minal al-hajru, tarkul hajri minal kalam, meninggalkan berbicara. Ya, jadi artinya hajar itu meninggalkan berbicara. Artinya di antara yang disunahkan, jangan nggak ngomong ketika berpuasa, ya. Karena di dalam sebuah hadis ada salah seorang sahabat dilihat oleh Rasulullah ketika beliau sedang mengumandangkan khutbah. Ditanya kenapa sahabat tersebut
berdiri di tengah terik matahari. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh sahabat tersebut atau salah seorang sahabat bahwasannya namanya sahabat tersebut adalah Abu Israil. Ya, beliau bernadar untuk berdiri dan tidak duduk dan tidak mengambil tempat yang teduh, dan beliau tidak akan berbicara dan beliau berpuasa. Nabi Muhammad SAW mengatakan muruhu an yatakallam, suruh dia untuk bicara, jangan nggak ngomong tapi bicara yang baik, maksudnya gitu. Wal yastadil, dan mengambil tempat berteduh. Wal yaq'ud, dan duduk. Wal yutimma shaumahu, dan sempurnakan, selesaikan puasanya. Baik, selanjutnya tadi kita sudah dibacakan perkataan Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi bahwasanya di antara yang disunahkan adalah ketika ada orang mengganggu kita, menyerang kita, mengatakan ini soimun, ya, 2 atau 3 kali. Itu bagaimana cara mengucapkannya? Imma bilisanihi kama qala an-Nawawi rahimahullah wa radiya'an fil adhkar. Baik dengan ucapan dengan lisannya langsung, artinya terdengar, ya, dengan lisannya, au biqalbihi kama naqalahu ar-Rafi'i anil a'immah waqtasara alaihi, ya, atau di dalam hatinya, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rafi'i dengan menukilkan daripada a'immah, dari kalangan dari a'immah asy-Syafi'iyah. Sebagian para ulama ada yang menggabungkan dua perkataan ini, mengatakan kalau misalnya dengan ucapan ini shaim, ya, terdengar oleh orang yang mengganggunya, itu bisa menjadikan orang tersebut berhenti untuk mengganggu, maka disunahkan dengan berkata dengan lisannya. Atau kalau misalnya nggak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan, ya maka artinya orangnya bakal ganggu terus, ya udah, ucapkan dengan hatinya dengan tujuan untuk menguatkan diri kita agar kita tidak terpancing daripada gangguan orang-orang yang hendak mengganggu kita ketika berpuasa. Waqtasara alaih, dan Rafi'i hanya mencukupkan dengan pendapat itu saja dan tidak membawakan pendapat yang lainnya, maksudnya begitu. Nah, lalu juga ada sebagian mengatakan ketika dengan hatinya itu, atau mengatakan kalau dia takut nggak ria, ya pakai dengan lisan. Kalau dia takut ria, maka dengan hatinya. Artinya takut dia jadi ujub dengan perbuatannya, bahwasannya saya puasa gitu, dan pakai hatinya saja. Lalu selanjutnya wa yahrumu siyamu khamsati asya. Lalu Syekh melanjutkan dengan penjelasan hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Artinya hukumnya adalah tidak diperbolehkan, terlarang, ya, untuk berpuasa, ya, dan di sini Syekh mengatakan wa yahrum, ya, maka tidak sah hukum atau orang yang berpuasa di waktu-waktu tersebut. Tapi sebelum ke situ, untuk sebagai pelengkap, bahwasannya ada beberapa sunnah juga yang dianjurkan untuk dilakukan ketika berpuasa. Di antaranya adalah meninggalkan syahwat, yang syahwat-syahwat ini yang tidak membatalkan puasa, seperti mencium wangian, ya, dan yang lain sebagainya, ya. Artinya syahwat-syahwat, ya, yang biasanya disukai oleh orang, ya, hendaknya disunahkan untuk dijauhkan, untuk menyempurnakan. Bukan berarti nggak boleh, tapi afdolnya untuk ditinggalkan. Watarku, dan juga meninggalkan atau tidak melakukan hijamah atau fast selama berpuasa, ya, karena juga ada hadis afṭara al-hajimu wal mahjum, orang yang berbekam, orang yang membekam dan dibekam itu afṭar, artinya batal puasanya, ya. Nah, tapi para ulama yang mengatakan bahwasannya itu hadisnya maknanya adalah ta'arrudan lil iftar, bisa menyebabkan untuk berbuka, ya.
Lalu di antara yang disunahkan adalah meninggalkan mencicipi makanan. Artinya boleh mencicipi makanan selama tidak ada yang masuk ke dalam bagian dalam lambung. Artinya tidak sampai membatalkan puasanya. Tapi afdolnya enggak, demi menjaga atau kehati-hatian selama berpuasa. Ya. Lalu juga di antara sunnahnya adalah mandi janabah bagi yang junub di malam hari sebelum masuk waktu fajar. Karena ada sebagian sahabat berpendapat, walaupun dinukilkan bahwasanya sahabat tersebut telah rujuk dari pendapat tersebut, mengatakan bahwasanya orang yang junub ketika masuk waktu fajar, walaupun penyebab junubnya itu terjadi sebelum fajar, itu menyebabkan puasanya batal. Lalu diantaranya adalah membaca doa ketika berbuka. Di antara doa-doanya itu adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu dhahaba adh-dhama'u wa btallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Ya wasi'al fadli ighfir li walhamdulillahi alladhi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma waffiqna lis-siyam wa ballighna fihi al-qiyam wa inna 'alaihi wan nasu niyam wa adkhilna al-jannata bisalam. Dan di antara juga yang disunahkan adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran ketika sudah berpuasa atau masuk bulan Ramadan. Dan yang di antara juga i'tikaf di bulan Ramadan. Dan lebih ditekankan di 10 hari terakhir karena mengharapkan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan juga yang terakhir ya adalah memperbanyak sedekah ketika memasuki bulan Ramadan, karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kita kembali kepada penjelasan perkataan Syekh wa yahrumu shiyamu khamsati ayyam, ya. Diharamkan untuk berpuasa di 5 hari. Yang pertama adalah al-idaini, ya. Di sebagian matan al-idan, yaitu yauma idil fitri wa yauma wa idil adha. Hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Ini diharamkan, tidak boleh, ya, karena ini menafikan jamuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu makna haram di sini artinya orang yang berpuasa di situ juga tidak sah puasanya. Karena ada sebagian hal-hal yang diharamkan itu tidak memberikan dampak batalnya ibadah, tapi di sini memberikan dampak bahwasanya ibadah yang dikerjakan itu batal. Nah, baik, lalu selanjutnya wa ayyam tasyriq, ya, hari tasyriq, yaitu tanggal 11, 12, ya, wahiyya ats-tsalatsa allati ba'da yaumin nahar, 3 hari setelah yaumin nahr, setelah hari nahar. Nahar itu hari 10 bulan Hijriyah. Nah, jadi tanggal 8 itu disebut yaumut tarwiyah, tanggal 9 disebut yaumul arafah, lalu tanggal 10 disebut yaumun nahar, tanggal 11, 12, 13 disebut ayyamut tasyriq. Wa yukrah, Imam Abi Syuja mengatakan yukrah, ya. Tapi di sini Imam Ibnu Qasim menjelaskan makna yukrah di sini adalah tahriman, makruh tahrim, ya. Makruh tahrim. Nah, makna apa yang dimakruh tahrim ini? Shaumu yaumi syak, ya. Puasa di hari yang diragukan atau hari syak. Bila sabab yaqtadi saumahu, tanpa ada sebab yang menyunahkan orang tersebut untuk berpuasa di waktu syak. Maksudnya bagaimana? Artinya, tapi sebelum ke situ, hari syak itu apa sih? Hari syak itu, hari syak itu adalah hari di mana orang-orang itu membicarakan, ya, bahwasannya ini sudah masuk bulan Ramadan, ya, dan langit pada malam tersebut terang, artinya cerah, tidak ada mendung, yang dimana biasanya bila langit itu terang tidak mendung itu mudah untuk melihat hilal. Nah, juga orang udah bicarakan, oh ini ada hilal semalam, tapi nggak ada yang berani bersyahadat atau memberikan persaksian, atau hakim tidak memberikan pengumuman bahwasannya besok hari adalah Ramadan. Nah, ini kan menimbulkan keraguan, oh besok ini Ramadan atau enggak ya. Nah,
Lalu dia hati-hati, udah deh, daripada saya kelewatan nanti Ramadannya, ya saya puasa aja di hari yang dimana di situ adalah hari yang diragukan apakah sudah masuk satu Ramadan atau belum. Itu terlarang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, la tuqaddimu Ramadan, jangan mempercepat Ramadan. Bisawmi yaumin, dengan puasa satu hari, au yaumin atau 2 hari. Illa rajulun, kecuali seseorang, kana yasumu yauman falyasumhu, kecuali seseorang yang sudah memiliki wirid, artinya dia biasa melakukan puasa misalnya Senin Kamis, kebetulan yaumus syaknya itu bertepatan dengan hari Kamis, atau dia puasa sunnah Daud yang kebetulan hari syaknya itu bertepatan dengan puasa Daud yang dia kerjakan. Nah, maka dari itu maka dari itu Syekh mengatakan wa asyara al-musannifu li ba'dhi suwari hadha sababi biqaulihi, ya ya dan musannif memberikan isyarat, ya kan, di sini Imam Ibnu Qasim mengatakan bila sababin, tanpa ada sebab dia melakukan puasa hari syak. Nah, akan tapi Imam Ibnu Qasim mengatakan wa asyarul musannif, dan musannif itu Imam Bisuja memberikan isyarat li ba'dhi suwari hada sabab, artinya menjelaskan beberapa atau memberikan isyarat kepada sebagian sebab yang kita diperbolehkan untuk melakukan puasa di hari syak. Apa itu? Illa an biqaulihi, dengan perkataannya illa an yuwafiqa adatan lahu, kecuali puasa syaknya itu bertepatan dengan adah kebiasaan yang dia kerjakan dari ibadah puasa. Fi tatawwu'ihi, pada puasa sunnah. Kaman adatuhu siyamu yaumin wa iftaru yaumin, seperti orang yang adatnya itu puasa sehari, berbuka sehari. Fawafaqa shaumuhu yauma syak, dan di mana hari syak itu bertepatan dengan hari puasanya dia, hari puasa Daudnya dia. Nah, ini tadi sebagaimana saya jelaskan ya. Walahu siyamu yaumi syaki aidha an qada'in wa nadhrin, dan diperbolehkan baginya, ya boleh untuk melakukan puasa hari syak itu untuk melakukan mengganti puasa yang wajib, ya karena ini puasa wajib, ya dan juga nazar, artinya misalnya dia nazar 7 hari atau 3 hari, ternyata dia salah hitung, wah dikhawatirkan hari ketiga sudah satu Ramadan, ternyata masih ragu-ragu. Nah itu dia, itu diperbolehkan. Wa yaumus syak, nah ini di sini Syekh mengatakan wa yaumus syakki huwa yaumus salasin, hari ke-30 min Sya'ban, daripada bulan Sya'ban. Idza lam yura al-hilal, ketika tidak terlihat hilal, lailataha, pada malam tersebut, ma'as sahwi, ya dengan kondisi langit itu yang cerah, tidak ada mendung. Wa tahaddatsan nasu, dan orang-orang sudah membicarakan bi ru'yatihi, bahwasanya ada yang melihat. Walam yu'lam adlun ra'ahu, dan tidak diketahui adanya orang adil, ya yang punya adalah bahwasannya dia telah melihatnya, ya. Jadi kan sudah disebutkan di kajian yang pertama bahwasannya untuk mengisbat puasa secara umum, memperlakukan secara umum itu harus adanya orang yang punya adalah, ya adalah di dalam syahadah, ya syahadah bukan riwayah, ya dalam syahadah, karena riwayah itu beda, karena kalau syahadah itu harus laki-laki, kalau riwayah bisa laki-laki bisa perempuan, dan juga harus orang merdeka, kalau hamba saya nggak bisa dalam syahadah. Adapun riwayah boleh hamba saya meriwayatkan hadis daripada Nabi Muhammad SAW dan tetap dikatakan sebagai orang yang adil dalam riwayat, tapi tidak dalam persyahadat persaksian. Ya, walam yu'lam adlun ra'ahu au syahida bi ru'yatihi, atau ada orang yang melihat tapi dia bukan orang-orang yang adil, sibyan, anak-anak kecil, au abid, atau hamba saya, au fasaqah, atau orang yang fasik, para orang fasik. Artinya apa? Orang fasik ini walaupun melihat tapi tidak bisa dijadikan sebagai
semacam landasan hukum untuk memberlakukan bahwasannya besok adalah 1 Ramadan, ya. Nah, itu dia. Nah, ini adalah 5 waktu yang tidak diperbolehkan seseorang untuk melakukan puasa di 5 hari tersebut. Ada beberapa hari lainnya, di antaranya adalah tidak boleh memulai puasa ketika sudah masuk pertengahan yang terakhir, yang kedua daripada bulan Sya'ban. Akan tapi kalau misalnya dia sudah puasa dari hari pertama di bulan Sya'ban, maka itu nggak ada masalah. Nah, atau dia mulai dari tanggal 14, nah itu tidak masalah, dia melanjutkan 14, 15, 16 dan seterusnya. Nah, lalu Syekh melanjutkan kepada pembahasan yang baru, waman waqi'a fi nahari Ramadan. Siapa yang melakukan jima ya di siang hari di bulan Ramadan, ya. Ya, maka fi nahari mahala kaunihi, dengan kondisi dia amidan, sengaja. Ya, amidan fil farji, ya, pada farj, ya, fil farji, baik itu kubul ataupun dubur, laki-laki maupun perempuan ataupun binatang, ya, nasallahu salamah. Ini kita bukan berarti membolehkan, enggak, karena artinya sebagian penjelasan ini ada yang haram dilakukan, ya, bukan berarti yang disebutkan yang haram itu terus dibenarkan, ketika itu tetap tidak dibenarkan. Wa huwa mukallafun bis-shaumi, ya, dia dalam kondisi harus untuk berpuasa, ya. Artinya kalau anak-anak yang melakukan itu, Rasulullah SAW, itu tidak mengakibatkan dia harus melakukan atau menerima konsekuensi yang akan dijelaskan oleh Syekh. Wa nawa minal laili, dan dia sudah berniat dari sejak malam, artinya dia sudah dalam kondisi berpuasa, puasa yang memang sah gitu. Wa huwa athimun bihadzal wat'i li ajli shaumi, dan dia menjadi berdosa dikarenakan hubungan intim tersebut karena sebab berpuasa. Artinya kalau misalnya dia dalam kondisi rukhsah, seperti orang yang sedang safar ataupun orang yang sakit, terus dia melakukan hubungan intim di siang hari di bulan Ramadan, ya, seperti orang yang safar lah contohnya, orang yang safar dia melakukan hubungan intim di siang hari di bulan Ramadan, maka itu tidak berdosa orang tersebut. Karena kenapa? Dia sudah rukhsah. Ada rukhsah, artinya dirukhsahkan untuk tidak berpuasa, yang dimana juga diperbolehkan baginya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan ketika berpuasa, yang hakikatnya itu diperbolehkan. Untuk apa? Untuk Untuk apa namanya? Untuk dikerjakan. Fa'alaihi, maka wajib apa? Al-qadha. Nah, alaihi di sini dhamirnya hanya kembali kepada wati. Yaitu misalnya kalau suami istri hanya suaminya saja, laki-lakinya saja, tidak perempuan. Ya. Maksudnya apa? Fa'alaihi al-qadha, tentu qadha di sini juga yang perempuannya juga qadha. Ya. Tapi kafarahnya ini hanya terbatas pada laki-laki, ya. Nah, tapi kedua-duanya, baik yang jima dan yang dijimai, ya, laki-laki atau perempuannya, atau yang apa ya, ya itulah, yang menggauli dan digaulinya itu wajib untuk ditakzir. Takzir itu apa? Hukuman dari ijtihad qadhi, ya, kepada orang yang melakukan pelanggaran, tapi dia tidak boleh dihukum melebihi daripada batas minimal haddun. Had itu apa? Had itu adalah hukuman yang telah ditetapkan kadarnya oleh syariat. Yaitu tidak boleh lebih dari 40 kali cambukan. Karena itu 40 kali cambukan itu batas paling sedikit yang disebutkan oleh syariat, yaitu had untuk para peminum khamr. Ya, para peminum khamr. Orang yang minum khamr, di hadnya itu dicambuk sebanyak 40 kali. Jadi kalau takzir boleh memberikan hukuman berupa cambukan misalnya. Tapi tidak boleh lebih daripada 40.
Apa saja kafarahnya ini? Wahya itqu raqabatin. Ya. Nah, ini pendapat yang disepakati oleh Imam Ahmad. Jadi hanya pada saat apa namanya? Hanya di saat bagi orang yang melakukan hubungan intim saja. Akan tapi kalau pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, bagi siapa saja yang batal secara sengaja, sedangkan dia tidak dibolehkan untuk, atau dia telah diwajibkan untuk berpuasa, atau dia wajib untuk berpuasa, dia batalin secara sengaja. Itu juga dia selain qadha, dia juga kafaroh. Bukan hanya terbatas pada jima. Dikiaskan dengan hadis yang itu, karena dengan jamak apa? Mereka telah merusak kehormatan puasa atau bulan Ramadan. Tapi Imam Malik punya sedikit perbedaan. Imam Malik itu mengatakan kalau batalnya dengan makan atau minum lewat mulut. Kalau dengan lewat jalur yang lain itu tidak wajib untuk kafarah. Hanya wajib untuk qadha saja. Wahya itqu raqabatin, dia membebaskan raqabah mukminah, ya. Maknanya adalah apa? Artinya dia orang raqabahnya ini apa? Hamba sahayanya ini adalah apa? Yang mukmin, yang beriman kepada Allah, muslim, ya. Muslim atau muslimah, ya, muslim atau muslimah. Wa fi ba'dhi nusakhi, di sebagian naskah ditambahkan salimatin minal uyub, dia terbebas daripada aib, ya, cacat. Yang cacat bagaimana? Apakah misalnya ada lukanya di wajahnya ini tidak menjadikan, atau misalnya seseorang yang membebaskan budak yang di mana ada cacat di atau bekas luka di wajahnya itu menjadikan pembebasan budak itu tidak sah. Enggak, maksudnya adalah al-mudirrati, yang mengganggu, yang mengakibatkan dia tidak bisa al-amal bil amal, untuk bekerja wal kasab dan mencari penghasilan, ya, atau penghasilan dalam artian penghasilan untuk tuannya. Jadi misalnya tuannya bisa berkebun, dia jadi nggak bisa berkebun karena misalnya tangannya buntung, misalnya seperti itu, atau kakinya buntung, ya, dan seterusnya. Fa'in lam yajidha, kalau nggak dapat, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka puasa 2 bulan berturut-turut, ya, berturut-turut, ya, nggak boleh diputus, ya. Baik itu misalnya diputus karena Ramadan, nggak boleh. Artinya misalnya gini, dia baru puasa sebulan terus toto Ramadan, maka ketika Syawal dia mau puasa lagi, dia harus ngulang dari awal lagi karena harus berturut-turut, ya. Ustaz, kok kenapa begitu? Itu kan udzur, sudah nggak bisa kita puasa, ya, karena kita ketika mengqadha atau maaf memberikan kafarat itu dengan puasa 2 bulan berturut-turut, memungkinkan bagi kita untuk mencari waktu yang tidak kita terhambat dengan waktu-waktu yang kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa di waktu-waktu tersebut. Misalnya kayak bulan Safar, Rabiul Awal misalnya, itu kan nggak ada nggak ada waktu-waktu yang dilarang untuk berpuasa, ya. Ya udah, kita kafarahnya di situ, ya, kafarahnya di situ. Nah, fa'in lam yastati', kalau dia nggak bisa, ya, kalau dia tidak bisa melakukan puasa tersebut 2 bulan berturut-turut. Karena kenapa? Ada mustitaati, ada husuli masyaqqah, yang dia ada dia kalau dia puasa 2 bulan berturut, dia akan merasakan atau bisa membahayakan dirinya yang dia tidak bisa mampu untuk menahannya, ya. Ya. Seperti orang yang benar-benar syahwatnya tinggi banget. Wah, kalau dia puasa sebulan aja nggak kuat syahwatnya, apalagi sampai puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Ada seperti contoh, ya wallah alam, mungkin di Indonesia ini nggak ada, wallah alam, ya, setahuan mungkin ya, kayak ada di Mesir itu, ada orang yang masya Allah punya kekuatan, bisa Allahu Akbar ngerobek ngerobek koin, ya, ngangkat mobil dengan satu tangan, ya, istrinya harus 4, nggak boleh kurang, dan mengatakan istrinya kalau suaminya itu berhubungan intimnya sehari itu 15 kali, sehari 15 kali. Bisa dilihat tuh, ada di YouTube tuh, Egyptian Hulk, cari aja. Itu dia. Nah, lalu fa'in lam yastati' shaumuhuma,
Ya, ini 20 betul. Fa it'amu sittina miskinan au faqiran. Miskin atau fakir. Di kulli miskinin, di setiap satu orang miskin itu muddun. Ya, mud. Mimma yujzi'u fi sadaqatil fitr. Ya, dengan memberikan sesuatu yang sah untuk diberikan ketika sedekah zakat fitrah. Artinya apa? Harus makanan pokok, ya. Pokok, ya. Yang makanan pokok artinya kalau misalnya kita nih di Jawa misalnya, memang di Indonesia ini makanan pokoknya ada sebagian daerah itu jagung, maka nggak sah kita ngasih jagung ke orang fakir karena memang makanan pokok di Jawa ini bukan jagung tapi beras, kita harus kasih beras 1 mud ukurannya. Nah, fa'in ajaza 'anil jami', kalau dia nggak bisa melakukan semuanya, istaqarratil kafaratu fi dhimmatih. Maka kafarah ini menjadi tanggungan, beban baginya, tanggungan dari dirinya. Maksudnya bagaimana? Fa'idza qadara, ya, fa'idza qadira ba'da dzalik, kalau dia mampu setelah beberapa waktu, ya. Misalnya dia nggak ada budak, kayak kita nggak ada budak. Dia orang yang udah kesehatan nih benar-benar sudah, setelah Ramadan itu toto dia kesehatannya sangat menurun, tidak memungkinkan bagi untuk berpuasa, ya. Terus dia nggak punya duit ternyata untuk uang untuk memberi makan 60 orang miskin, maka ditunggu sampai dia bisa salah satu di antara ketiganya, dan itu tetap menjadi hutang baginya, ya. Fa'idza qadira ba'da dzalika 'ala khislatin min khisalil kafarah, kalau dia udah bisa nanti melakukan salah satu di antara ketiganya itu, fa'alaha, baru dia kerjakan. Bagaimana mana saja yang dia mampu untuk mengerjakannya. Lalu Syekh mengatakan wa man mata wa alaihi shiyam fa'id min Ramadan. Nah, ini bagaimana penjelasan tentang orang yang memiliki hutang puasa meninggal dan dia memiliki hutang puasa, apa hukumnya? Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan aja. Kita berhenti di sini, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya. Wallahu taala a'la wa alam. Insyaallah pekan depan pertemuan terakhir, ya. Kita selesaikan kitabus Shiyam, ya, menjelaskan tentang bagaimana orang yang meninggalkan hutang puasa dan dia meninggal, ya, dan juga hukum ibu menyusui dan ibu yang mengandung, juga hukum masalah orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, ya, dan selanjutnya, ya, sampai akhir bab puasa. Wallahu taala a'lam wa alam. Ada yang mau tanyakan? Ya, terima kasih kepada Ustaz Faris. Jazakumullah khair. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau tanya di sini. Fadhol. Kalau tidak ada, saya mau tanya, Ustaz. Kalau di bab puasa, ini ada nanti pembahasan tambahan tentang zakat fitrah nggak, Ustaz? Kalau di kitabnya sih enggak. Tapi mungkin nanti bisa ditambahin mungkin minggu depan insyaallah. Insyaallah, nasyuf. Baik. Kita lihat. Jazakumullah khair. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya tutup pengajian kita pada hari ini. Jazakumullah khair. Tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.